Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 kelas C dengan mata kuliah Farmasi Fisika dan dosen pengasuh Bu Elmitra MFAM APT. Kami beranggotakan 8 orang. Anggotanya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, saya Raka Ataya, saya Miftahul Yulianti, saya Mutia Putri, saya Maura Wianti, saya Frida Sujanata, saya Ayuni Diwinda, saya Siski Mutiara Nabila, dan saya. Selanjutnya kami akan menjelas apa itu hidrolisis. Hidrolisis adalah suatu proses penguraian obat oleh air yang dapat dikatalis oleh ion hidrogen atau ion hidroksi. Hidrolisis merupakan salah satu penyebab terjadinya degradasi. Hidrolisis juga merupakan suatu proses solvolisis di mana molekul obat berinteraksi dengan molekul air, menghasilkan produk pecahan dan konstitusi kimia yang berbeda. Hidrolisis merupakan reaksi kimia yang memecah molekul air atau H2O menjadi kation hidrogen atau H+ dan anion hidroksida atau OH-. Selanjutnya, golongan obat yang mengalami hidrolisis. Yang pertama ada ester. Ester adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui pergantian satu atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik. Yang kedua ada amida. Amida merupakan senyawa organik dan gugus fungsional yang isinya terdiri dari senyawa nitrogen atom dengan pasangan sendiri. Yang ketiga ada laktam. Laktam adalah suatu senyawa asam karboksimida yang dicirikan melalui suatu ikatan rangkap dua karbon nitrogen endosiklik. Selanjutnya, yang mempengaruhi reaksi hidrolisis. 1. Derajat keasaman larutan ion hidrogen dan ion hidroksi yang bersifat mengkatalis. Yang kedua, larutan dapar. Yang ketiga, pelarut. Dan yang keempat adalah suhu. Selanjutnya, cara menghindari reaksi hidrolisis. 1. Mengetahui pH di mana stabilitas maksimumnya. 2. Penggunaan larutan dapar pada konstanta seminimal mungkin. Yang ketiga, penyimpanan dilakukan sesuai etiket. Dan yang keempat adalah menggunakan pelarut bahan air. Solusi menghindari reaksi hidrolisis. 1. Formulasi obat pada pH stabilitas optimum. Kedua, penambahan pelarut non-air. Yang ketiga, mengontrol kadar air. Dan yang keempat adalah obat dibuat dalam bentuk sediaan padat. Hidrolisis garam terbagi menjadi 4, yaitu 1. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya yaitu NaCl. NaCl terurai menjadi Na+ dan Cl-. Asal garamnya yaitu NaOH dan ACl. Reaksi hidrolisisnya yaitu Na+ tambah H2O tidak terjadi hidrolisis dan Cl- tambah H2O tidak terjadi hidrolisis karena asam kuat dan basa kuat terhidrolisis dengan larutan yang bersifat netral sehingga tidak terjadi hidrolisis. Yang kedua yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya MgSO4 terurai menjadi Mg2+ tambah SO4 2-. Reaksi hidrolisis yaitu Mg2+ tambah H2O menjadi MgOH2 kali tambah H+, yang maka hidrolisis tersebut bersifat asam karena menghasilkan H+. Reaksi ini bersifat sebagai hidrolisis sebagian atau parsial karena asam kuat tidak mengalami hidrolisis. Untuk mencari konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali kation terhidrolisis atau konsentrasi H+ sama dengan Kw per Kb kali molaritas garam dikali valensi. Yang ketiga yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya CH3COONa menjadi CH3COO- tambah Na+.
asal garam yaitu CH3COOH asam lemah, sedangkan NaOH yaitu basa kuat. Reaksi hidrolisis CH3COO- tambah H2O menjadi CH3COOH tambah OH-. Hidrolisis ini bersifat basa karena menghasilkan OH-. Hidrolisis ini hidrolisis parsial atau sebagian karena basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Untuk mencari OH- yaitu akar Kw per Ka dikali anion terhidrolisis, atau konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali molaritas garam dikali valensi. Yang keempat yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya NH4Cl menjadi NH4+ tambah Cn-. Asal garam yaitu NH4OH yaitu basa lemah dan HCN yaitu asam lemah. Reaksi hidrolisis NH4+ ditambah H2O menjadi NH4OH ditambah H+. Kedua yaitu Cn ditambah H2O menjadi HCN ditambah OH-. Hidrolisis ini mengalami hidrolisis total. Untuk mencari konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan pH larutan garam berikut, yaitu natrium benzoat. Diketahui konsentrasi dari natrium benzoat yaitu 0,1 m, dan diketahui Ka dari asam benzoat yaitu 6,3 kali basa kuat NaOH dan asam lemah asam benzoat. Natrium hidroksida atau basa kuat ini tidak dapat dihidrolisis, sedangkan asam lemah asam benzoat dapat dihidrolisis sehingga menghasilkan OH-. Maka kita akan mencari konsentrasi OH- dengan rumus akar dari Kw dikali konsentrasi garam per Ka, di mana Kw yang kita gunakan yaitu 1 kali 10 pangkat min 14, sedangkan konsentrasi garam dari natrium benzoat yaitu 0,1 molaritas. Sedangkan Ka dari asam lemah asam benzoat yaitu 6,3 dikali 10 pangkat min 5, sehingga didapatkan hasilnya 0,38 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya, setelah diketahui konsentrasi OH-, maka kita akan mencari nilai pOH, di mana rumusnya yang kita gunakan yaitu min log dari OH-, yaitu min log dari 0,38 dikali 10 pangkat min 5, sehingga didapatkan nilai pOH-nya yaitu 5,42. Setelah itu, setelah diketahui nilai pOH, kita akan mencari nilai pH, di mana rumusnya yaitu 14 dikurang dari nilai pOH. 14 dikurang dari 5,42 dan didapatkan hasilnya yaitu 8,58 yang bersifat basa. Baiklah, soal berikutnya adalah tentukan pH larutan garam dari amonium sulfat NH4 2 kali SO4 0,1 molar dengan KbNH3 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Garam NH4 2 kali SO4 dihasilkan dari NH4OH yang merupakan basa lemah ditambah H2SO4 yang merupakan asam kuat. Penguraian dari NH4 2 kali SO4 yaitu 2NH4 plus ditambah SO4 min 2. Tadi kan sudah diketahui molarnya yaitu 0,1 dikali 2 dikarenakan di sini koefisiennya 2 menjadi 0,2 molar. Untuk mendapatkan pH, pertama kita cari dulu konsentrasi H+-nya dengan rumus akar Kw per Kb dikali M, yang mana Kw-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 14, Kb-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5, dan M-nya tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Kemudian kita kali didapatkan hasil 2 dikali 10 pangkat min 15 per 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian setelah dihitung didapatkan hasil akar dari 1,11 dikali 10 pangkat min 10, yang hasilnya 1,05 dikali 10 pangkat min 5. Lalu kita masukkan ke rumus pH yaitu min log konsentrasi H+. Min log 1,05 dikali 10 pangkat min 5. 5 min log 1,05, kemudian 5 dikurang 0,02 yang hasilnya adalah 4,98. Jadi 4,98 inilah pH-nya.
Pada soal nomor 3 yaitu sebanyak 50 ml larutan NaOH 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan CH3COOH 0,1 molar. Tentukan pH campuran yang diketahui yaitu KaCH3COOH sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Pada soal nomor 3 ini diketahui NaOH tambah CH3COOH menghasilkan NaCH3COO tambah H2O, di mana NaOH diketahui 50 ml dikali 0,1 molar dan CH3COOH 50 ml dikali 0,1 molar. Kita cari mula-mulanya terlebih dahulu yaitu 50 dikali 0,1 molar yaitu 5 milimol. Dan yang CH3COOH-nya mula-mulanya yaitu 50 dikali 0,1 ini menjadi 5 milimol. Dan bereaksi 5 milimol NaOH dan CH3COOH 5 milimol. Garamnya yaitu 5 milimol juga karena 1:1. Jadi hasil reaksinya kita kurangkan 5 milimol dikurangi 5 milimol habis dan ini juga habis, dan sisalah NaCH3COO garamnya yaitu 5 milimol. Lanjut. Molar dari Jadi molar garamnya yaitu 5 milimol dibagi volume totalnya yaitu 50 ditambah 50 menjadi 100 ml. Jadi 5 dibagi 100 menjadi 0,05 molar. Konsentrasi OH- sama dengan akar KW dikali molar per KB. Sama dengan kita masukkan angkanya yaitu KW-nya sudah ditetapkan yaitu 10 pangkat min 14 dikali molarnya 5 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 1,8 dikali 10 pangkat min 5 KB yang sudah diketahui tadi. Sama dengan akar 5 kali 10 pangkat min 16 dibagi 1,8 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan akar 2,7 dikali 10 pangkat min 11 sama dengan akar 27 kali 10 pangkat min 12. Jadi hasilnya yaitu OH- yang tadi ini sama dengan 5,19 kali 10 pangkat min 6. Selanjutnya kita mencari POH sama dengan min log dikali konsentrasi OH- sama dengan min log dikali 5,19 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 dikurang log 5,19 sama dengan 6 dikurang 0,78 menghasilkan yaitu 5,22. Dan selanjutnya kita mencari pH-nya. pH sama dengan 14 dikurang 5,22 tadi yang dari pH-nya tadi menghasilkan 8,78. Cukup sekian dari penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.